Shalom saudara-saudara semua, layaknya bangsa Israel yang dipatuk ular lalu tulah itu berhenti ketika mereka melihat kepada patung tembaga yang dibuat Musa yang disuruh Tuhan. Begitupun dengan anggur yang memabukkan Nuh, tapi itu sekarang menjadi perlambang darah Yesus yang menyucikan kita. Artinya dari sesuatu yang terlihat buruk, sesuatu yang terlihat bisa menyesatkan, sesuatu bukan bisa, bahkan menyesatkan, tapi Tuhan bisa membawa itu jadi sebuah kebaikan, justru pertolongan itu menjadi pertolongan. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti kita. Kita tahu sendiri bahwa kekristenan yang kita alami sekarang, kekristenan yang kita tahu sekarang adalah kekristenan yang bukan dari semula, dari seawalnya bagaimana murid-murid Yesus, tapi sudah bisa dibilang dari abad keempat yang kita semua tahu, bla 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 bla, semua sejarahnya itu. Betul, mungkin kita mungkin itu gak benar, mungkin itu salah dan lain-lain, tapi kita harus tahu justru kesalahan yang dianggap kita salah dulu ini, yang kita anggap salah ini justru yang membawa kita memperkenalkan kita kepada Yesus. Dan justru ketika kita kenal sama Yesus, disitulah kita bisa mencari jalan yang benar. Jadi sekalipun dengan cara seolah-olah yang salah, seolah-olah dengan cara yang bisa dibilang mungkin kita dulu mengaku, aduh saya dulu dari tempat yang sesat, dulu saya dari tempat yang gak tahu firman Tuhan, apa segala macam, apapun yang kita bisa hakimi tentang tempat kita dulu yang lama yang membawa kita kepada kekristenan. Tapi yang jelas kekristenan inilah, entah itu dari barat, entah dari timur, tapi kekristenan inilah yang memperkenalkan kita kepada Yesus. Dan kita tahu bahwa hanya melalui Yesus, hanya melalui Mesias, kita bisa melihat seluruh kebenaran. Dan sekalipun Yesus dibawa atau dibungkus dengan bungkus yang salah, tapi kita tahu, kita jadi bisa mengenal Yesus, dan dari situlah justru terbuka jalan untuk mengetahui seluruh kebenaran itu. Dan hanya ada satu kata kuncinya ternyata, setelah kita mengenal Yesus, meskipun Yesus itu mungkin dibawa dengan cara yang salah atau benar, tapi ada satu kode yang membuka segala kebenaran, yaitu apa saudara? Cinta. Cinta kepada Tuhan membuka segala sesuatunya. Cinta kepada Tuhan membuka jalan kita untuk mengerti siapa itu Yesus yang sebenarnya, siapa Yesus yang seharusnya, seperti apa Yesus seharusnya. Dan hari ini saudara, kalau kita bisa mengetahui seluruh kebenaran, itu semua karena Yesus. Sekalipun dibawa oleh anggur yang memabukkan, yang mungkin kalau kita salah gunakan, itu menjadi sebuah dosa. Ketika kita salah gunakan itu menjadi sebuah kesalahan. Tapi dari sebuah kesalahan, dari yang buruk menurut manusia, bisa dibawa menjadi hal yang baik. Begitupun dengan kekristenan, apapun itu, seperti apapun itu aliran kita yang dulu, apapun itu yang diajarkan dulu, tapi kita tahu hari ini oleh karena pengajaran-pengajaran itu benar atau salah, di luar daripada kita menilai itu benar atau salah, tapi yang jelas ada Yesus di dalamnya, dan Yesus inilah yang membuka pintu kepada seluruh kebenaran. Dan hari ini kalau kita bisa tahu, atau kalau kita belum tahu, kalau kita belum tahu kebenaran, kalau kita sudah tahu kebenaran, kita harus tahu bahwa semuanya itu karena Yesus, dan kata kuncinya adalah mengasihi Tuhan kembali. Nah sekarang, saudara yang mau kita maksudkan di sini adalah kenapa Tuhan bisa memakai hal buruk menjadi hal baik? Karena kita percaya bahwa Yesus begitu mencintai kita, Tuhan begitu mengasihi kita, dan Dia menerima kita apa adanya. Oleh sebab itu dengan cara apapun, kalau misalkan kita tahu sendiri di Indonesia, kekristenan itu datang dari Barat, dan dengan cara apapun, caranya salah atau benar, tapi Tuhan akan membawa kita kepada kebenaran pada akhirnya. Kenapa? Hanya satu alasannya, karena Dia mencintai kita begitu besar. Dan saudara, kalau saudara tanya apakah Tuhan sudah mencintai saudara atau belum, apakah Tuhan sudah menerima? Sudah, Tuhan menerima saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan menerima dia. Saudara ini pembunuh, penjinah, pencuri, orang yang gak tahu hormat kepada orang tua, orang yang gak tahu hormat kepada Tuhan, orang yang selalu jatuh bangun dalam dosa. Apapun kelemahan saudara, siapapun saudara, saudara itu sudah diterima Tuhan sebagai saudara. Saudara itu, kalau nama saya Jeremy, saya diterima Tuhan karena saya Jeremy. Jeremy dengan segala kebaikan dan keburukannya, Jeremy dengan masa lalu yang buruk dan masa lalu yang baiknya, Jeremy dengan sikap yang baik dan sikap yang buruknya, Jeremy dengan pikiran yang sesat dan pikiran yang benarnya. Jeremy ini satu gelondong ini sudah dicintai dan dikasihi Tuhan, dan sudah diterima oleh Tuhan. Begitupun saudara-saudara semua, saudara punya kelemahan apapun, saudara pernah melakukan dosa apapun, saudara sudah diterima. Yang hari ini harus kita lakukan adalah bukan memastikan lagi bahwa Tuhan sudah menerima kita atau belum. Tuhan sudah menerima kita. Itu buktinya, maksudnya kita bisa lihat buktinya dari mana? Dari anggur yang memabukkan, Tuhan membuat keselamatan. Dari mungkin saudara pikir kekristenan yang dulu saudara bilang salah, tapi dari situlah justru kita melihat Yesus. Karena tanpa kita pernah kenal Yesus, tanpa kita pernah kenal kekristenan, maka kita tidak akan pernah lihat kebenaran. Tanpa kita pernah kenal Yesus diperkenalkan oleh gereja, maka kita nggak akan pernah kenal Tuhan. Jadi saudara, daripada kita menyalahkan anggur dan menyalahkan ularnya, jauh lebih baik kita bersyukur dengan apa yang udah Tuhan lakukan dalam hidup kita, membuka jalan sehingga kita semua bisa mengerti seluruh kebenaran karena Roh Kudus. Dan hari ini saudara-saudara,
Yang harus kita lakukan cuma satu. Bukan perjuangan untuk diterima Tuhan. Tuhan sudah menerima saudara. Tuhan sudah mencintai saudara apa adanya. Betul-betul apa adanya. Tuhan tidak berharap ini dan itu. Tuhan udah mencintai sama saudara. Tentunya dia mengharapkan saudara berubah. Karena itu adalah kebaikan buat saudara. Dan dia juga tentunya mau kita setia sama dia, mencintai dia. Tapi yang jelas saudara-saudara, dia sudah menerima saudara. Karena kalau dia nunggu saudara, dia tidak nunggu saudara baik. Dia tidak nunggu saudara lakukan yang sempurna. Dia tidak nunggu saudara membuktikan dulu cinta saudara kepada Tuhan. Tapi dia sudah mencintai saudara. Makanya dia sudah melakukan perkara itu. Makanya dia sudah memperkenalkan dirinya kepada saudara melalui apapun, siapapun, lewat apapun. Dia bisa memperkenalkan dirinya kepada saudara. Dan itulah yang dia lakukan. Bukti bahwa dia sungguh-sungguh mencintai saudara dan saya. Dan sudah menerima kita apa adanya. Tapi di sini ada yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah membalas cintanya. Manusia saya dan saudara kita sebagai sesama manusia, kita terlalu gak tahu diri. Kita terlalu gak tahu terima kasih. Kita pengen diterima Tuhan, tapi kita tetap mau melakukan apa yang kita mau. Saudara, hari ini bukan lagi berdasarkan biar saudara diterima, tapi karena dia mencintai kita terlebih dahulu. Mengapa tidak kita mencintai dia balik? Mengapa tidak kita setia layaknya dia setia? Saudara, Tuhan itu setia kepada kita dari awal sampai akhirnya. Mengapa tidak kita setia kepada dia dari awal sampai akhirnya? Karena saudara tahu yang Tuhan janjikan adalah bukan surga atau neraka. Ada surga, ada neraka. Surga adalah janji bagi kita untuk tempat tinggal kita, betul. Tapi yang Tuhan janjikan lebih dalam daripada itu. Saudara tahu apa? Hubungan dengan dia. Hubungan yang Tuhan gambarkan layaknya hubungan bapa dan anak yang tidak akan pernah berakhir. Layaknya suami dan istri yang menjadi satu dan saling mencintai dan saling membalas cinta satu dengan yang lain. Hubungan antara Tuhan dan hamba yang saling melayani, ya tidak saling sih, ya tapi melayani, dan yang satunya memenuhi kebutuhannya. Dan saudara-saudara, kita punya 3 hubungan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dia adalah Papa kita. Kalau saudara punya bapak saudara baik dan saudara adalah anak yang nakal, tapi satu kali saudara melihat betapa baiknya bapak saudara atau orang tua saudara, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan berubah. Saudara akan lakukan sesuatu yang baik untuk mereka. Begitupun ketika saudara menikah, suami dan istri. Bukan hanya satu pihak yang harus selalu mengasihi, bukan hanya selalu satu pihak, suami saja atau istri saja yang harus melayani, yang harus mencintai, yang harus mengurus, yang harus mengayomi kita, bukan. Tapi kita saling. Kita nggak bisa bilang itu tugas kamu untuk mencintai saya. Tapi kita saling mencintai. Oleh sebab itu kita disebut suami istri dan menjadi satu. Suami istri dibilang menjadi satu. Dan Yesus juga bilang bahwa aku dalam kamu, kamu dalam aku. Kita menjadi satu. Layaknya aku dengan Bapa satu, kita akan menjadi satu juga. Dan itulah yang Tuhan inginkan dan tawarkan kepada saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, hari ini kalau kita harus melakukan seluruh firman Tuhan, itu karena kita mengabdi kepada Tuhan. Itu karena kita cinta sama Tuhan. Dan yang paling penting itu karena kita berterima kasih kepada Dia. Bukan karena minta Dia terima kita. Dia sudah menerima kita. Tapi justru karena Dia sudah menerima kita. Oleh sebab itu kita harus berbalik kepada Dia dan bilang, Tuhan, aku bersyukur Engkau menerima aku, berterima kasih telah menyelamatkan aku. Dan hari ini aku akan mengabdi kepadamu, aku akan abdikan seluruh hidupku, aku akan melakukan segala sesuatu dalam sumpah di dalam namamu, maksudnya melakukan segala sesuatu berdasarkan nama Tuhan, untuk Tuhan saja. Kenapa? Karena berdasarkan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Bukan berdasarkan apa yang ingin kita dapat atau apa yang ingin Tuhan capai dalam hidup kita. Tapi berdasarkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan kita tahu yang sudah Dia lakukan adalah menerima kita dan mencintai kita. Hari ini saudara, lakukanlah seluruh perintah Tuhan, firman Tuhan. Bukan untuk diterima, tapi karena sudah diterima. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita abdikan seluruh hidup kita, waktu kita, sepanjang hidup kita. Kalau saudara yang anak muda, sampai tua, sampai sepanjang kita ada di dunia ini, kita abdikan diri kita. Karena kita tahu pengabdian ini tidak akan berakhir sampai selama-lamanya. Karena kita gak akan pernah mati. Kita gak akan pernah nyanyi lagi seperti ini, sampai akhir aku mati, aku akan setia kepada Tuhan. Gak akan, karena kita tidak akan pernah mati. Kita akan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Karena tubuh jasmani kita bisa mati, tapi kita tidak akan pernah mati. Kita akan selalu menjaga kesetiaan dan cinta kita kepada Tuhan. Layaknya Tuhan akan selalu menjaga cinta dan kesetiaannya kepada kita sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara semua, mari kita semua berbalik kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, terima kasih karena Kau telah menerimaku apa adanya dan aku kembali kepadamu. Shalom.